Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wa ala amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Masjidil Rahmah yang dimuliakan Allah, insya Allah sebentar lagi kita masuk ke bulan suci Ramadan. Bulan yang sangat kita nanti-nantikan, bulan yang penuh berkah, bulan yang di dalamnya ada satu malam yang lebih afdol amalan di dalamnya daripada amalan di luar malam itu sebanyak 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan. Ya, bulan yang sangat dahsyat sekali. Bulan yang amalan-amalan di situ adalah amalan yang rahasia, yang balasannya juga rahasia. Ya, bulan yang amalan-amalannya itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan sebagai junnah, sebagai perisai, perisai dari maksiat, perisai dari neraka. Bulan yang sangat dahsyat sekali. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum Ramadan itu siap-siapnya luar biasa. Jadi bukan lagi Ramadan itu sebagai bulan latihan, tapi bulan perlombaan betul. Di bulan Sya'ban itu, Usamah bin Zaid itu bertanya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, saya tidak pernah melihat engkau puasa 1 bulan penuh selain Ramadan kecuali di bulan Sya'ban. Itu apa rahasianya? Beliau mengatakan, "Dzaka syahrun yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Itu bulan yang kebanyakan manusia, kebanyakan orang melalaikannya. Karena posisinya terjepit di antara 2 bulan besar. Bulan Rajab dan Ramadan. Bulan Syaban tuh. Bulan Rajab ya bulan bulan haram, bulan suci, bulan besar. Bulan Ramadan ya juga bulan yang sangat agung. Nah, Syaban itu dikira oleh kebanyakan orang tidak ada fadilahnya. Nah, saat orang-orang melalaikannya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menghidupkannya. Dengan apa? Dengan puasa. Ulama-ulama mengatakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa bulan Syaban sampai 30 hari, sampai 1 bulan itu. Itu hikmahnya antara lain untuk mengkodok bulan-bulan yang sebelumnya yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam banyak tidak berpuasa. Hal itu diterangkan di dalam hadis Aisyah yang mengatakan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Syaban lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Di bulan Syaban saya lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kok nggak puasa-puasa? Bukan. Saya melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam nggak puasa-puasa. Begitu di bulan Syaban puasa terus. Sebelumnya saya kira bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan puasa sampai Ramadan. Begitu di bulan Syaban beliau puasa terus. Sampai saya kira beliau tidak akan berbuka. Tapi dari hadis-hadis tentang bulan Syaban itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam minimal lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Sehingga bulan puasa itu sudah bukan bulan latihan, bulan perlombaan, bulan musabaqah fil khairat. Ya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan itu bulan Sya'ban itu di dalamnya ada 1 hari penting. 1 hari di mana amalan 1 tahun diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Amalan 1 tahun dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya suka wa ana uhibbu an asuma hina ma rufi'a amali. Atau kama qala. Dan saya suka dan saya ingin ketika amal saya diangkat, saya dalam keadaan berpuasa. Tuh, makanya puasa terus. Karena kita tidak tahu di tanggal berapa di hari apa itu amal bakal diangkat. Kayak kita kalau 10 terakhir Ramadan pengen dapat Lailatul Qadar kan kita pasang semua kan? Karena kita tidak tahu di tanggal berapa. Soalnya hadisnya banyak sekali. Ya kenapa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu pasang semua itu di 10 terakhir? Karena itu rahasia. Hadis Imam Ahmad mengatakan tanggal 24. Rata-rata tanggal 27. Tapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan di 10 malam terakhir. Kalau tidak bisa diganjil-ganjilnya saja. Gitu. 10 malam terakhir pasti salah satunya pasti kita dapat. Meskipun kita katakan semua orang Islam pasti dapat Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Pasti dapat. Tapi ada yang dapatnya sedikit, ada yang dapatnya banyak. Mana yang dapatnya banyak? Yang dia berlomba-lomba. 10 malam itu istilahnya tidak tidur kecuali istirahat sebentar. Di 10 malam terakhir itu apa yang dia miliki, dia kerahkan. Ya, untuk dia pasang kayak orang judi, Pak. Semuanya pasti dapat dan 1 malam itu dapatnya nggak kira-kira. Lebih baik daripada kalau dia melakukannya di luar Lailatul Qadar selama 83 tahun 4 bulan. Dahsyat sekali itu. 1.000 bulan. Ya. Begitu juga bulan Sya'ban itu. Jadi bulan Sya'ban ini bulan yang agung sekali. Jadi ada memang hadisnya atau ada hadis mengatakan bahwa di nisfu Sya'ban itulah amalan-amalan diangkat. Amalan diangkat, bukan ganti catatan amal. Kalau ganti catatan amal di Lailatul Qadar. Kan kalau nisfu Sya'ban pada kumpul kan orang di masjid biasanya kumpul bawa air, baca Yasin 3 kali. Diniatkan yang pertama untuk supaya panjang umur, Yasin kedua supaya murah rezeki, Yasin ketiga supaya husnul khotimah gitu kan. Terus doanya itu menurut saya salah alamat. Karena di dalam doanya itu dikatakan bahwa karena ini adalah malam ganti catatan amal, maka kami mohon bla 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 dan seterusnya. Kenapa saya katakan salah alamat? Karena itu bertentangan dengan surah Ad-Dukhan ayat 1 sampai 5. Ya persisnya di ayat 4-nya. Bagaimana itu bunyinya surah Ad-Dukhan? Hamim wal kitabil mubin. Hamim. Demi Alkitab yang menjelaskan. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah. Jadi sudah diturunkan Qurannya dari Lauhil Mahfuz ke Baitul Izzah. Sekaligus semua yang bakal terjadi sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi apa yang di dalam Al-Quran itu? Catatannya sudah mendahului kejadiannya. Misal, bakalnya perang Badar gitu. Ayat tentang perang Badarnya sudah ada di dalam Al-Quran. Baru setelah itu diturunkan sesuai keperluan. Misal surah Yusuf. Surah Yusuf diturunkan di Mekah.
Surah Yusufnya itu sudah ada di dalam Al-Quran. Ya, kejadian sejarah Yusufnya belakangan. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sejarahnya Yusufnya belakangan, terus diturunkan surah Yusuf. Jadi bukan dadakan. Terjadi ada orang tanya terus dibikin surah Yusufnya enggak sudah ada. Maka makanya anzalna, kami telah turunkan sekaligus. Beda dengan nazzala, diturunkan secara berangsur. Apa kata Allah? Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Quran di malam yang penuh berkah, penuh kebaikan. Lalu Allah mengatakan fiha yufraqu kullu amrin hakim. Di dalamnya, di mana tuh? Di Lailatul Qadar itu terjadi ganti catatan amal. Bahasa itunya tuh bahasa bahasa bebasnya. Ya, itu Pak. Saya mau buka tafsir Ibnu Katsirnya ya. Apa kata Ibnu Katsir? Ya, ini saya buka tafsir Ibnu Katsirnya. Fiha yufraqu kullu amrin hakim. Dengarkan ini. Supaya kita bisa bedakan nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar. Ya, supaya kita bisa bedakan antara nisfu Sya'ban dengan Lailatul Qadar. Nisfu Sya'ban itu ada kabar atau ada hadis menyebutkan itu amalan 1 tahun diangkat pada Allah. Nah, Lailatul Qadar di mana nih ayatnya? Di ayat 4 surah Ad-Dukhan. Ganti catatan amal itu di Lailatul Qadar. Fiha, pada malam Lailatul Qadar itu yufraku, dijelaskan, dipisahkan kullu amrin hakim, setiap perkara yang hakim, yang bijaksana, yang tidak bisa diubah. Karena hakim bermakna muhkam. Apa katanya? Ai fi lailatul qadar yufsalu minal lauhil mahfudhi ilal katabati amrus sanati. Artinya di Lailatul Qadar itu dipisahkan dari lauhil mahfudz, diberikan kepada para malaikat pencatat amal amrus sanati atau amrus sanah, urusan atau kejadian untuk 1 tahun ke depan. Jadi semua malaikat pencatat amal itu di Lailatul Qadar dibekali buku catatan amal untuk masing-masing manusia untuk 1 tahun ke depan. Jadi buku catatan amal itu pasti tebal itu Pak. Malaikat tahu ini bakalnya berbuat maksiat di sini gitu nggak tahu Pak. Sudah ada tulisannya. Jadi hidup ini rahasia betul nih. Malaikat tahu nih bakalnya akan hadir di pengajian gitu ya. Ada tuh. Jadi itu yang Ali katakan sebelum kita mau Allah sendiri yang sudah mau. Orang kalau ngaji, rajin sholat, rajin ibadah, karena Allah pilih gitu. Allah yang mau. Waktu Ali melihat ada orang, waduh mukanya kusut, sedih banget. Ditanya, kamu kok mukanya kusut kayak gitu, kenapa? Apa jawabnya? Saya khawatir akhirat saya. Kenapa? Saya banyak dosa. Oh, lalu ya saya sudah bertobat kepada Allah. Udah memperbanyak istighfar. Kata Ali. Eh,
Yang nyuruh kamu tobat itu siapa? Dia bilang, Allah. Yang nyuruh kamu memperbanyak istighfar itu siapa? Dia bilang, Allah. Berarti kalau kamu bertobat, kamu istighfar, Allah duluan yang ingin sebelum kamu. Allah ingin kamu tobat. Terus yang mengatakan Allah itu maha menerima tobat siapa? Allah. Yang mengatakan kalau kamu istighfar, dosa kamu diampuni, itu siapa yang mau mengatakan? Allah. Terus kamu yakin nggak? Yakin ya. Kenapa kalau kamu yakin kamu bersedih? Tapi poinnya adalah sebelum orang itu menginginkan sesuatu, Allah sudah menginginkan duluan. Tapi itu rahasia. Rahasia yang kalau dibuka manusia akan bermalas-malasan, bisa gila juga. Oh, dibuka dibakalnya kaya, kaya raya, nggak usah dia. Ya. Oh, ini bakalnya miskin, bakalnya sengsara. Waduh, dia sedih. Buat apa juga usaha? Tadi. Baik. Poinnya adalah di Lailatul Qadar itu malaikat dibekali catatan amal masing-masing manusia. Malaikat pencatat amal tuh. Semua yang bakalnya dia lakukan untuk 1 tahun ke depan. Coba. Wah, pentingnya kita berjaga-jaga di Lailatul Qadar. Ya, sambil kita mohon kepada Allah dan mohonnya pun juga takdir juga, Pak. Takdir juga tuh. Wa ma yakunu fiha minal ajali wal arzaq. Ya, apa saja yang ada di kitab itu tentang ajal, tentang rizki, wa ma yakunu fiha ila akhiriha. Dan apa saja dari awal sampai akhir, dari awal tahun sampai akhir tahun. Semuanya ada di situ. Ya, pikiran kita, mereka tinggal checklist-checklist saja. Gitu, Pak. Jadi dahsyat. Kalau dalam surah An-Nazi'at kan disebutnya uh, kitabun marqum. Ya, jadi catatannya itu, catatan amal manusia itu di kitab yang sudah dikasih nomor. Marqum, sudah dikasih nomor-nomor dari rokam. Gitu ya. Baik. Ah, jadi bagaimana dengan nisfu Sya'banan itu? Jangan suudzon. Bukan baca yasinnya jelek. Baca yasin mah kapan saja bagus. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man qara surat yasin fi lailatin asbaha maghfurun lahu. Siapa baca surah yasin di malam hari, maka besoknya dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang masalah itu keyakinannya saja salah itu. Keyakinan ganti catatan amal itu salah. Tuh, dari mana kita tahu itu keyakinan ganti catatan amal? Dari doanya yang dia panjatkan itu. Salah alamat. Misal, begini. Uh, Seorang istri kepada suaminya, dia belikan sepatu bagus, baju bagus. Terus dia bilang ini untuk ayah ulang tahun. Dia bilang, salah alamat. Hari ini bukan ulang tahun saya. Ulang tahun saya ntar 2 bulan lagi, 3 bulan lagi. Gitu Pak. Kayak gitu. Ya. Baik. Uh, yang jelas ya bulan Sya'ban itu bulan yang agung. Nisfu Sya'ban itu ada hadis bagus Pak. Apa katanya? Idza jaa lailatul nisfi min Sya'ban, ittala Allahu ala ibadihi fayaghfiru lahum fayaghfiru li jami'ihim illa limusyahidin aw limusyrik. Di malam nisfu Sya'ban, Allah memeriksa hati hamba-hambanya. Lalu Allah ampuni semua mereka itu. Dahsyatnya tuh malam nisfu Sya'ban. Kecuali
orang yang ada kebencian di dalam hatinya. Namanya musyahid. Ya, benci kepada itu. Nggak boleh ada benci dalam hati, Pak. Awli musyrikin atau orang musyrik. Itu dasarnya nisfu Sya'ban. Ya, baik. Saya mau katakan apa? Saya mau katakan nisfu di bulan Sya'ban ini mestinya ya kita ini lebih banyak puasanya daripada tidaknya. Jadi kalau bulan Sya'ban tuh 29 hari atau 30 hari, ya 16 hari lah minimal. Begitu sih. Saya sih biasanya itu ya, biasanya pas ya 1 bulan Sya'ban. Nah, tapi kalau istri bilang, masa sih kondangan puasa ya? Kan puasa sunnah ini ya kan. Masa sih ada tamu, masa sih kita bertamu, kita puasa makan, ayo makan. Masa sih rapat besar begini puasa makan. Tapi kan, tapi tetap saja akan lebih banyak, akan lebih banyak. Paling seminggu kayak gitu, paling 7 hari. Jadi kalau kita bulan Sya'ban itu lebih banyak puasanya daripada tidak puasanya. Puas. Puas dalam artian apa? Dalam artian seneng sudah bisa mengikuti sunnah Rasul. Seneng. Kalau Bapak sholat seneng nggak? Kan ada orang sholat nggak? Wajahnya sedih. Kapan senengnya coba? Ya, maksudnya seneng. Alhamdulillah kita bisa sholat, bisa sujud di hadapan Allah itu anugerah yang tak ternilai harganya. Di zaman seperti ini, Pak, modern seperti ini masih banyak orang-orang yang menyembah manusia. Coba kalau debat, kayaknya hebat banget, tapi ujung-ujungnya nyembah Yesus, ujung-ujungnya nyembah manusia. Profesor, doktor, sudah zaman sudah maju kayak gini masih ada orang yang ketipu. Kita alhamdulillah tidak ketipu. Kita nyembah Allah. Syukur seneng gitu, Pak. Ya. Jadi kalau kita bulan Syaban lebih banyak puasanya daripada tidak puasa, daripada tidak puasanya, itu kita seneng. Kalau kita bisa sholat tahajud, kita seneng. Aduh, bisa kita mengikuti sunnah Rasul gitu. Kita seneng. Seneng itu beda dengan sombong, Pak. Kita seneng. Kenapa? Karena ayatnya mengatakan, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah jika kalian memang cinta Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Pasti Allah mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini nih, ayat jawaban. Mana tandanya Allah mencintai kita? Ya kalau kita ikut Rasulullah. Mana tandanya Allah mengampuni dosa-dosa kita? Kalau kita ikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Simple. Orang sekarang ya kalau dikasih tahu itu tidak boleh. Tuh. Ini ada hadisnya, ini Qur'annya, dikatakan Wahabi. Karena susah. Saya dituding Wahabi, 8 tahun tidak boleh mengimami, tidak boleh berdakwah di satu masjid. Jadi dia menghalangi kata-kata itu. Ini terus tadi ngomongnya benar apa tidak? Kalau yang melenceng-melenceng diikuti, yang lurus-lurus dicap Wahabi, salah. Gak boleh begitu tuh. Mungkar. Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan ikhrajul ri'in minas sunnati amrun azim. Mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perkara yang berat di hadapan Allah. Tanggung jawabnya nih. Oh, kalau itu ustadz sunnah. Kalau itu bukan ustadz sunnah. Itu juga saya juga nggak benar itu. Jadi dia bikin dikotomi. Ini ustadz sunnah. Yang itu jangan. Dia nggak jelas. Itu kesombongan yang luar biasa. Ini ustadz bersanad. Itu nggak bersanad. Itu juga kesombongan juga. Kenapa? Karena kebanyakan tidak cek ustadz ini punya sanad apa tidak. Ya lihat saja, ustadznya ini kredibel apa tidak. Yang jelas mengeluarkan seseorang dari lingkaran Ahlus Sunnah wal Jamaah
itu tanggung jawabnya di hadapan Allah berat. Ini Wahabi, itu juga tanggung jawab di hadapan Allah berat. Oh, itu bukan bukan Sunni, bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Itu bukan Ustadz Sunnah. Itu juga berat itu. Baik. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang Ramadan ini pasti pasti ini saya di hadapan saya ini ada buku mukhtasar. Baik, saya akan bicara tentang beberapa hal yang penting ya untuk puasa. Uh, dari segi definisinya, habis waktunya? Hah? Berapa menit lagi? Ya, soalnya kayaknya ini mah pasti panjang ya. Dari segi definisinya, puasa itu imsakun anil mufattirat minal fajri ila ghurubis syams. Ya, menahan diri dari apa saja yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apa yang uh, membatalkan puasa? Ya makan. Tapi sekarang tuh ada nggak usah makan, tapi kenyang terus, disuntik kenyang, itu membatalkan juga, membatalkan juga. Kenapa? Karena itu masuk ke jauf, ada proses, ya, ada proses untuk dia bikin kenyang, dibikin kenyang, ya. Ya, buktinya apa? Buktinya terus setelah itu dia buang-buang air. Ya, baik. Terus yang kedua, um, kalau di pesantren itu kiainya mengatakan memasukkan sesuatu ke dalam jauf itu membatalkan puasa. Terkadang bacanya salah. Masuknya sesuatu ke dalam jauf. Jauf itu rongga, ruang. Ada tikus masuk lubang, tuh batal gitu, jadi lelucon. Ya, terus kita ngorong apa namanya nih, ngupil gitu, batal. Sampai kalau cebok terlalu ke dalam gitu, batal. Karena salah itu. Salah menerjemahkan kata jauf. Jauf itu perut. Jadi kalau itu masuk ke dalam perut, itu membatalkan puasa. Tuh. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbaini fi jawfi. Allah tidak jadikan untuk satu orang di dalam perutnya ada dua hati. Hatinya cuma satu aja, jantungnya cuma satu. Anak jawab. Baik. Terus kalau menurut Imam Ghazali, jangan puasa itu melihat dari sisi fikih saja. Lihat dari sisi tasawufnya. Lihat dari balik itu. Makanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Faman somahu fala yarfuth wala yaskhab wala yajhal." Fa'in fa'in sabbahu ahaduhum falyaqul inni sha'im. Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'imi atyabu 'inda Allahi min rihil misk. Apa katanya? Orang kalau puasa jangan rafas. Rafas itu apa? Semua perbuatan atau kata-kata yang mengarah pada syahwat. Zamannya, zaman di mana-mana tersedia dosa. Ya, memberikan wejangan-wejangan syahwat. Buka Facebook, lihat perempuan cantik masuk ke syahwat. Begitu kan? Begitu kan? Nah, buka WA di grup. Karena kalau grup SD, SMP pada ngaco-ngaco kan?
ngaco-ngaco. Kita buka ada nyanyian, ada ya, jadi terkadang ya aduh gimana ya. Terus kamu jangan serius, ini forum-forum untuk bercanda. Padahal kita waktu itu sangat berharga. Buka YouTube, hati-hati kalau short itu mesti kita maunya yang bagus, yang singkat-singkat yang bagus. Tapi pasti saja ada yang nggak benar. Ya, jadikan itu seperti lalat yang hinggap di hidung, ya Pak, begitu. Jadi jangan diterusin. Rofat. Sebenarnya falayar fus itu untuk istri. Jadi kepada istri saja nggak boleh rofat. Nah, istri yang halal. Bagaimana dengan yang tidak halal? Begitu kan? Tuh, jadi paling berat di sini tuh mata. Terus wala yajhal dan jangan bodoh. Dua maknanya. Jadi orang pasut harus pinter. Jadi belajar yang banyak. Tuh. Tapi kata jahal bodoh itu untuk orang yang berbuat maksiat. Siapapun orangnya, profesor horor berbuat maksiat bodoh dia. Seperti sebaliknya, kalau dia takut kepada Allah, itu namanya ulama. Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Hanyalah yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya adalah ulama. Ulama adalah hamba Allah yang takut kepada Allah. Itu tuh. Ya. Terus wala yaskhab dan jangan ribut. Jangan apa ya? Jangan gaduh. Wah, teriak 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 teriak. Boleh. Itu sedang ngajari untuk mengatur volume kita saat saat berbicara. Terkadang anak kita volumenya lebih tinggi daripada orang tua. Kalau bicara X, turunin. Islam tuh ngajarin kita tuh priayi dalam bersikap. Rapi. Wa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Kalau seseorang menghinanya atau mengajaknya berdebat, katakan saya puasa, saya puasa. Supaya dia tahu, dia paham. Orang puasa tuh tidak pengen begitu. Orang puasa tuh pengennya semuanya bermanfaat. Orang puasa tuh tidak ada waktu untuk berdebat, tidak ada waktu untuk satu hal yang tidak berguna. Orang puasa tuh pengennya waktunya semuanya berguna untuk dunia dia, untuk akhirat dia. Gitu orang puasa tuh. Tuh. Lihat buntutnya hadis ini. Walladzi nafsi biyadi. Demi Allah yang jiwa Muhammad berada dalam la khulufu famis shaimi atyabu indallah. Benar-benar bau mulutnya orang puasa itu lebih wangi di sisi Allah. Bukan di sisi manusia, di sisi kita tetap bau kan. Lebih wangi mirrihil miski dari wanginya misik. Bapak tahu misik? Minyak misik tuh, nggak tahu sekarang masih ada apa tidak. Karena kalau yang asli itu diperdebatkan kesuciannya. Ya, kalau buka kitab-kitab klasik tentang minyak misik, at-tahirun am laysa bitahir. Suci apa tidak itu? Bapak tahu kenapa? Karena dia dibikin dari butir darah. Jadi menjangan apa menjangan itu ya? Kijang itu di kakinya ada 3 butir darah. Wanginya luar biasa itu. Itu dibikin dari situ minyak wanginya. Tuh, maka muncul pertanyaan, najis apa tidak? Itu yang aslinya tuh Pak. Ya, baik. Nah, ini nih mengisyaratkan bahwa mulutnya orang puasa tuh wangi.
Kenapa? Karena dia jaga. Dia jaga untuk tidak menghina orang, tidak menyakiti orang. Itu mulut yang wangi. Dia jaga untuk tidak keluar dari kata-katanya yang buruk, yang jorok. Itu mulut yang wangi itu. Itu yang harus dipertahankan. Kan, wah mulut dia busuk. Kenapa? Suka menghina. Dia kan? Mesti dijaga kewangian itu. Baik. Terus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan asyamu junnah, puasa itu adalah perisai. Perisai dari berbuat maksiat, perisai juga dari api neraka. Puasa tuh. Jadi mestinya kita puasa tuh, ya mestinya cukup puasa itu jadi perisai, jadi penghalang kita dari perbuatan maksiat. Oke, mestinya cukup. Ada hadis mengatakan, dan kita akan jumpai nanti di kultum-kultum ya, di mana hadis qudsi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan Allah berfirman, kullu amal ibni Adam lahu, setiap amalan anak cucu Adam itu untuk dirinya. Illa siyam fa innahu li, kecuali puasa. Puasa itu untukku. Wa ana ajzi bihi, dan aku yang membalasnya dengan puasa itu. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan setiap kebaikan itu akan dibalas dengan 10 kali lipat. Bapak bisa tangkap tuh. Itu kalau tidak jeli, lewat aja itu. Maksudnya apa? Puasa itu proyek rahasia. Beda dengan sholat. Kita lihat. Orang puasa nggak puasa, apa perbedaannya? Orang bisa saja minum terus berlagak puasa. Orang kan nggak tahu. Puasa itu proyek rahasia antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang proyek rahasia ini pahalanya dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang Allah katakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Karena proyeknya ini proyek rahasia, fala ta'lamu nafsun, maka tidak ada yang tahu satupun jiwa. Malaikat juga tidak tahu. Manusia tidak tahu, malaikat tidak tahu. Ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Balasan yang sangat menyenangkan, yang sangat membahagiakan dia. Lahir batin besok di akhirat yang Allah rahasiakan. Jadi karena proyeknya rahasia, balasannya rahasia. Coba dasarnya puasa tuh. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan akan apa yang pernah mereka kerjakan. Jadi kita kerjakan yang baik-baik di bulan puasa. Yang rapih. Oh, puasa besok tuh yang rapih. Diatur waktu, kapan kita belajar, kapan kita baca Quran, kapan kita membaca tafsirnya untuk urusan ini. Ya, diatur betul saat kita kerja, ya dijaga mata kita, tangan kita, hati kita dijaga. Jangan ada kebencian. Begitu sih ya. Jadi dahsyatnya Islam nih. Baik. Yang banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau Imam Malik katanya Pak, Imam Malik kan kajian itu full. Setiap hari itu kajian. Pagi, sore, siang, malam, Imam Malik. Padahal belajar dari seluruh dunia. Orang-orang besar yang belajar.
di Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Nah, kalau bulan puasa, beliau stop itu, libur, khusus untuk Quran aja. Murid-muridnya juga libur. Nah, yang kayak gini nih, kita tidak bisa begitu. Itu imam sama murid-muridnya, imam-imam juga muridnya, dan kita semua. Ya, kita justru di bulan puasa, amalan terbaik adalah belajar. Amalan terbaiknya belajar. Karena dengan belajar kita peroleh ilmu. Dengan peroleh ilmu kita kenal Allah, kita bisa benar ibadah kita. Ya, jadi jangan lupa Al-Quran. Ya, ini tentang, oh ya, um, jangan sampai batal puasa. Ya, jangan sampai batal. Kecuali saat safar, mungkin pada umroh kan, nanti umroh dari sini misalnya jam 1, kan 9 jam kan, ukuran jam kita jam sampai sana jam 10 malam. Ya, Pak. Jam 10 malam itu maghribnya sana, Pak. Maghribnya sana. Kalau di Jeddah, jam 10 malam di arloji kita. Kalau ini kan HP kan ikut internet kan. Itu maghrib di sana. Di Jeddah udah kosong itu. Jadi sebaiknya tidak usah puasa. Udah jam 6, masih siang. Gak usah puasa, makan aja. Oh, saya sayang kalau nggak puasa, saya kuat. Ya kalau sayang, minta dibungkus. Jatah kita makan tuh. Minta tolong ya untuk buka, minta dibungkus. Soalnya kalau tidak, sampai di Jeddah udah kosong, Pak. Kosong. Ya 2 kali saya yang tikaf Ramadan di Masjidil Haram tuh. Ya 10 hari pertama, 10 hari terakhir. Ya, begitu, Pak. Ya. Tapi kalau pulangnya kita menang 4 jam. Ya, menang 4 jam puasa. Tapi mana bagus puasa dengan berbuka saat safar. Jadi lihat mana yang lebih mudah. Dulu sahabat-sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kita dulu melakukan safar bersama Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang berbuka, ada yang tidak berbuka, tapi masing-masing masing-masing memahami, saling memahami. Ya, tidak. Oh kenapa buka? Enggak, buka silakan boleh kok. Ya sakit, buka, buka. Sekira-kira kalau dengan puasa tambah sakit, ya berbuka. Karena kalau malah puasa, malah berdosa. Ya sakit, ya buka aja. Tapi kalau cuma sakit pilek mah ya enggak lah. Nah itu ya diantara hukum-hukumnya puasa tuh. Ya, kalau berwudu kan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan bersungguh-sungguhlah dalam dalam berkumur dan menghisap air ke hidung terus dibuang di luar puasa. Saat puasa itu ya lebih berhati-hati ya, mesti tipis-tipis saja. Oke, beberapa yang boleh, gitu. Beberapa yang boleh. Saat subuh dalam keadaan junub. Karena ini terjadi pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak bacakan hadis. Atau ini, Anna Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kana yudrikul fajru fi Ramadan wa huwa junubun min ghairi hulmin. Fayaghtasilu yasuh. Ya, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam datang waktu fajar dalam keadaan junub. Itu di bulan Ramadan. Ya, junubnya di malam hari kan. Yang tidak boleh itu melakukannya saat puasa. Di malam hari boleh. Ya. Terus pakai siwak. Ya boleh. Ternyata mencium istri boleh. Al-mubasyarah wal qublatu lis-shaim. Ya, pegang istri, mencium istri boleh.
Baik, bentar. Dia katakan, kenapa boleh? Kenapa boleh? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam cium istrinya itu dalam keadaan bisa mengekang syahwatnya. Baik. Wa yukrahu dzalika lisyababi dunas syekh. Makruh untuk yang masih muda, yang merasa masih muda, masih darah muda. Ya, kalau menurut Imam Malik ya, menyentuh istri itu tidak membatalkan wudhu. Tapi kalau ada syahwat, batal wudhu. Tuh, jadi Imam Malik kalau ditanya, yang tanya orang tua, Syekh, saya cium istri, saya pakai istri, batal nggak wudhu saya? Tidak batal. Tapi kalau yang tanya itu masih belingsatan, masih muda dia, ya, ya sungguh. Saya mau ke masjid, istri minta salaman, saya bilang enggak. Kenapa? Menurut Imam Syafi'i batal. Menurut Imam Malik kalau ada syahwat batal. Ya, enggak ada, enggak. Gitu, Pak. Ya. Tuh. Jadi yang merasa masih muda jangan mencium istrinya di siang hari saat puasa. Ya. Terus eh, boleh suntik. Saat berobat harus disuntik-suntik. Yang tujuannya bukan untuk mengenyangkan. Berobat. Kan ada yang untuk mengenyangkan kan? Infus, mengenyangkan. Ada suntik kenyang ada. Kenyang ada. Nggak boleh ya. Terus bekam boleh. Rasulullah SAW bekam. Pernah bekam saat puasa. Nyicipi makanan, lagi masak supaya tidak terlalu asin. Boleh. Ya. Mana dalilnya ini? Ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, la ba'sa ayyadhuqa ayyadhuqal ayyadhuqal khalla aw syai'a ma lam yadkhul halqahu wa wasaim. Boleh orang mencicipi cuka, ya. Atau sesuatu, ya, selagi itu tidak masuk ke tenggorokan dalam keadaan dia berpuasa. Hadis riwayat Imam Bukhari di jilid ketiga halaman 154 di Fathul Bari. Ya, boleh pakai celak atau pakai tetes mata. Boleh karena panas sekali. Aduh, panas ini hari ini. Aduh, pakai motor panas banget. Oh, guyur, boleh. Ya, yang nggak boleh minum. Baik. Apa saja yang membatalkan ya? Banyaklah jima, sengaja muntah, haid nifas, suntik kenyang. Terus berikutnya adalah kodok. Ya, kalau orang tua kita meninggal atau siapa saja meninggal, saudara kita, istri kita, anak kita meninggal, punya hutang puasa, jangan dibayar pakai fidyah. Ya, Pak. Orang meninggal, meninggalkan apa, hutang puasa, dibayar fidyah, jangan. Bayar puasa. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, man mata wa alaihi siyam soma anhu waliyuhu. Siapa puasa, punya hutang puasa, ya dibayar puasanya oleh walinya, oleh ahli warisnya. Berapa hari? 30 hari. Oke. Ya, jangan karena 30 hari langsung bayar fidyah aja. Bayar puasa. Ya, ini namanya apa? Ini namanya an-niyabah bin niyah. Ya, mewakili ibadah untuk orang lain. Tuh, maka sedekah untuk orang yang sudah meninggal sampai itu Pak.
baca Al-Quran untuk orang yang sudah meninggal sampai namanya niat begini. Haji untuk orang lain, ada kan haji badan itu namanya an-niyabah ini. Ya, jadi bagaimana? Ya dilihat aja. Ada istrinya, ada anaknya 5. 6 kan berarti kan? Berarti 5 harian deh. Gitu. Ya, baik. Saya kira itu ya. Saya eh, sudah jelaskan beberapanya. Ada sih misalnya hadis-hadis yang dhaif yang tersebar di bulan Ramadan. Seperti misalnya satu ya, ini sebagai penutup. Oh, Ramadan awaluhu rahmah. Ramadan awalnya rahmat. Wa wasatuhu maghfirah, tengah-tengahnya ampunan. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan akhirnya itu pembebasan dari neraka. Ini hadis ini mungkar. Halo, Pak. Halo, jamaah semua. Hadis yang paling sering dikatakan Ramadan awalnya rahmat, tengah-tengahnya ampunan, akhirnya itu pembebasan dari neraka. Ini hadis ini mungkar. Kiai Profesor Doktor Kiai Haji Ali Mustafa Yahub pernah mengatakan hadis ini tidak pantas disampaikan di mimbar. Hadis mungkar, buang aja itu. Kenapa sih Ramadan awalnya saja rahmat? Di awalnya doang yang rahmat. Padahal kalau di luar Ramadan setiap hari rahmat. Kenapa Ramadan kok jadi jelek? Gitu. Ya dari sisi ini, dari sisi isinya saja jelek. Kenapa sih ampunannya cuma di tengah-tengah saja? Padahal di luar Ramadan, kapan saja ampunan Allah. Kok Ramadan jadi jelek? Ya, ini hadis yang hadis jelek gitu. Ditinggalkan aja itu. Ya, saya kira sampai di sini dulu. Pasti ini panjang ya. Kalau kata orang Arab, ala ajal ini. Sekilas. Ada pertanyaan? Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu yang saya mau tanyakan tentang batanya puasa dan Ya, Pak. pada saat kita melakukan puasa di Masjidil Haram itu kan kita bersenggolan dengan berbagai macam suku Hmm. namanya kaum apa. Apakah itu termasuk di sebuah puasa? Ya. Pertama, ya, entah dalam keadaan puasa, entah pas sa'inya di bulan Ramadan atau tawafnya di bulan Ramadan. Pertama, jaga mata. Karena pasti di sana banyak macam-macam orang kan, Pak. Pak, saya pengalaman waktu belajar di Mekah, Pak. Kamis Jumat kan libur. Pasti saya ke Masjidil Haram. Pasti saya ke Masjidil Haram. Oh, Pak, ke sana lihat. Oh. Cewek-cewek dari Pakistan cantik-cantik. Wah. Kayaknya lihat orang Indonesia nggak ada secantik mereka. Kita lihat bidadari-bidadari. Mata saya bocor, Pak. Jadi dijaga mata, dijaga pandangan. Ya, dijaga pandangan, apalagi sudah tua. Ya, jenggot sudah putih. Ya. Itu pertama ya, jaga pandangan. Terus yang kedua malu kepada Allah. Yang punya malu, lagi tawaf, oh, direkam, foto-foto, malu. Yang malu. Bagaimana kalau tidak diterima? Coba, sudah foto-foto nggak diterima. Yang malu. Kalau sudah selesai proses ibadahnya, sok foto-foto. Begitu Pak. Yang malu.
Ini habis tawaf satu rombongan bawa spanduk, salatullah, salam, malu, malu kepada Allah, malu kepada bangsa, pada dunia. Sallallahu ala Muhammad, malu. Pertama itu bukan tempatnya. Kedua tidak begitu proses ibadah itu. Selesai tawaf, habis sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, langsung sa'i. Bukan foto-foto. Apaan sih begitu tuh? Malu, malu. Jaga. Ya, kalau kita jaga punya malu, insya Allah Allah sayang pada kita. Ya Pak ya. Tuh. Bagaimana dengan senggol-senggolan? Ya dijaga. Dijaga. Bagaimana supaya tidak senggol-senggol gitu. Ya, kalau kita kan misalnya perempuan ya, rombongan. Perempuan di tengah, laki yang memagari. Supaya tidak tersenggol-senggol. Tapi semua dari sini nih Pak. Waduh, nih sebelah kita nih cantik. Oh lihat tuh. Itu kan merekam hati nih Pak. Iya Pak. Ini nih Pak. Menurut Al-Quran, apa yang kita lakukan, andaikan tidak ada malaikat, tidak ada malaikat pencatat amalan kita, cukup. Kita ini data dan menyimpan data kita sendiri. Benar nggak nih? Kita kalau diambil darahnya, sampelnya, kan ketahuan kita punya penyakit apa. Ya, kita sehat apa tidak ketahuan. Rambut nih, data nih. Ada orang meninggal di trotoar. Di tangannya ada rambut itu. Dicek rambutnya, ketahuan. Ini orang Spanyol, umur sekian, tingginya sekian, kulitnya seperti ini. Cari dalam beberapa jam ketemu itu. Dia bisa menjelaskan. Nah, kalau menurut Al-Quran, semua yang kita perbuat terekam. Telinga merekam, otak merekam, mata merekam, hati merekam, kulit merekam. Kulit merekam. Apa yang kita lakukan? Kulit merekam. Jadi ketika ditanya, kulit itu bicara, Pak. Kulit itu bicara. Maka dalam Al-Quran digambarkan. Wa qulu li juludihim lima syahidtum alaina. Mereka mengatakan kepada kulit mereka, kenapa kamu bersaksi? Saksi memberatkan. Diam. Saya lagi berjuang supaya kamu tidak kebakar. Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Mereka mengatakan, kamu jangan marah. Saya ini dibikin bicara oleh Allah yang membuat segala sesuatu dapat bicara. Huwallazi khalaqakum awwal marrah. Dia yang ciptakan kalian di kali yang pertama. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya kalian dikembalikan. Lalu ayat berikutnya mengatakan, wa ma kuntum tastatiruna ayyashhada 'alaikum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin dhanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun. Kalian tidak akan bisa bersembunyi. Kalian tidak akan bisa menutup-nutupi apa yang kalian perbuat. Karena apa yang pernah kalian lihat, apa yang pernah kalian dengar, apa yang direkam oleh kulit, itu akan menjadi saksi kalian. Tidak bisa berkelit dari kesaksian itu semua. Merekam ya Pak. Ya, jadi andai andai ada alat perekam, perbuatan kita lahir batin terekam gitu, berani berani dibuka, pasti istri lari dari suaminya, suami lari dari istrinya, anak lari dari orang tuanya, orang tua lari dari anaknya. Ada anak pengen membunuh orang tua tapi diem. Lihat tuh Pak. Tapi ini manusia tidak dahsyat. Jadi dia menyimpan menyimpan data kita. Ya, waktu kita menangis karena diuji, malaikat mencatat, kita merekam sendiri, Pak. Kita ini rekaman bisa merekam gitu, dahsyat sekali, Pak. Waktu kita tidak ridho dengan takdir Allah,
itu malaikat mencatat, kita otomatis mencatat sendiri. Makanya dulu tuh ya, ulama-ulama dulu Pak, saking takutnya dicatat oleh malaikat sebagai orang yang tidak sabar. Waktu sakit merintih pun dia tahan. Imam Ahmad itu waktu sakit merintih, uh, uh, merintih Pak. Sahabatnya datang, dia katakan, Syekh, Syekh Imam, Syekh Ahmad, malaikat bukan sekedar mencatat perbuatan baik buruk. Rintihan kamu juga dicatat. Diam Imam Ahmad nggak jadi merintih Pak. Dia tahan. Begitu. Sebab orang kalau merintih itu tandanya tidak sabar. Menangis tandanya tidak sabar dia. Sabar tegar aja. Tahu kan? Waktu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam khutbah itu, tasadakna, tasadakna gitu. Para perempuan, para ibu-ibu sedekah, sedekah, sedekah. Karena saya melihat di neraka kebanyakan kalian perempuan. Ada yang berdiri. Walimah ya Rasulullah. Kenapa? Lianna kunna tukfirna asyuka. Karena kalian terlalu banyak mengeluh. Sepertinya dia saja yang pahlawan. Oh, ini mengeluh. Perempuan itu mencuci pakaian suaminya, nyiapin makanan, menghapus dosa besar. Itu jihad, jihadnya perempuan. Nyuapin makan anaknya, jihad. Jadi untuk apa mengeluh? Jihad menghapus dosa besar. Terus watakfurna al-ashir. Banyak mengeluh dan sering mengingkari kebaikan suami. Itu yang bikin perempuan banyak masuk neraka. Menakutkan kan? Sangat menakutkan. Tapi tidak menakutkan menurut saya. Halo? Kenapa? Karena bisa ditutup dengan sedekah. Dosa kayak gitu, Pak. Ditutup dengan sedekah, selesai. Dahsyat. Nah, jadi apakah itu membatalkan puasa? Kalau sengaja menyentuh, dosa. Misalnya ada yang sengaja sentuh kulitnya. Ya, ini mah cuma andai, Pak. Dosa. Rasul katakan lebih baik, lebih baik kepala dikasih paku, dipaku dengan paku yang mangar-mangar, saya mangar-mangar, yang dipanaskan itu, yang merah-merah itu, daripada menyentuh wanita yang bukan haknya. Tapi ini enggak karena terlalu berdesak-desakan. Itu namanya darurat. Ya, itu namanya darurat. Tapi jangan dinikmati. Istighfar. Berusaha untuk menjauh. Ya, nah, manakala ada syahwat, batal. Wudunya batal. Tapi kalau lagi sa'i, enggak wudu enggak apa-apa. Sa'i itu tidak harus pakai wudu. Tawaf yang harus pakai wudu. Ya, tempat sa'i atau mas'a itu tidak termasuk Masjidil Haram, itu di luar. Ya, gitu ya. Jadi kalau ada syahwat, wudunya batal. Apakah puasanya batal? Puasanya tidak batal, tetapi akan mengurangi kesempurnaan puasa. Begitu ya, Pak. Maaf ya. Baik, ada lagi? Silakan. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Kadang-kadang sesi tidak sahur, nah malas sahur. Saya niatkan saya Ah, kalau
Sahur ya. Begini. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan berkenaan dengan sahur ya Pak. Pertama, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Sahurlah kalian karena sesungguhnya dalam sahur itu, pada sahurnya, pada makanan sahurnya ada berkah. Ya. Kalau kita malas untuk sahur, ya berarti malas dapat berkah. Ya, meskipun minum seteguk. Ya. Satu lagi yang apa namanya, yang bikin kita mestinya jangan sampai tidak sahur. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam katakan, bainana baina siyamina wa siyamihim aklatus sahar. Ya. Perbedaan antara puasa kita dengan puasa mereka adalah sahur. Jadi Bani Israel, Ahlul Kitab, orang-orang Majusi puasa nggak ada sahur. Jadi ini hadis ini di banyak hadis di bawah ya, terutama ini iqtida' siratal mustaqim mukhalafatu ashabil jahim. Ya, siratal mustaqim menghendaki sikap beda dari ashabul jahim. Ya, tuh, jadi jangan malas. Tuh. Tapi apakah puasanya sah? Puasa saja. Ya, pernah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa tidak sahur? Sering. Kapan itu? Di puasa sunnah. Ya, di puasa sunnah. Bagaimana itu? Saya katakan sering. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau tidak jumpai makanan di rumah, dia katakan saya puasa. Satu ketika Rasul datang, Aisyah ada makanan nggak? Ya Rasulullah nggak ada, habis semua. Bayangin presiden bisa begitu Pak. Bayangin Pak, presiden bisa begitu. Nggak ada ya Rasulullah. Ya udah kalau begitu saya puasa. Berarti kan nggak sahur malamnya, ya kan? Nah, puasa sunnah itu boleh niatnya di pagi hari. Ah, saya puasa. Seperti boleh kalau dia batalkan. Puasa sunnah itu enak, simple. Ya. Terus, ya Rasulullah, kata Aisyah, kita ada farid. Farid itu roti yang ada dagingnya di itunya. Ini ada farid nih, dapat hadiah. Mana bang? Hari ini. Coba saya lihat. Ah, saya makan ah. Tadinya sih sudah niat puasa. Ya, terkadang lucu juga lihat gitu ya. Kasus-kasus Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam puasa. Ya, tuh. Jadi eh, itu sih ya. Sayang kalau tidak sahur, teguk udah teguk. Ya, apalagi kita nih yang sudah tua-tua, ya pagi-pagi sebelum sahur minum habas soda. Ya, jadi bagus untuk kesehatan. Kencing bisa lancar, ya bagus bagus bagus. Ya, itu ya. Jadi boleh sih, tapi kayak tadi nggak dapat berkah. Tuh. Tapi kalau sengaja terus begitu, kata Rasul kayak ahlul kitab aja. Silakan ada lagi. Cukup. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.